Ketua Umum PSSSI Erick Thohir memberikan sinyal kuat bahwa timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru, khususnya di posisi gelandang dan penyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick saat meninjau sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini. Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim saat ini sudah sangat solid dengan komposisi 2 kali 11 pemain yang siap bertanding. Meski demikian, Erick mengakui bahwa masih ada kebutuhan untuk menambah pemain keturunan guna menyempurnakan keseimbangan skuad, terutama di lini tengah dan lini depan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanda bahwa PSSI serius dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Menurut Erick, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erick menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad timnas. Rencana mendatangkan pemain keturunan ini juga menunjukkan bahwa PSSI semakin terbuka dan progresif dalam mencari talenta terbaik, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Jairo Ridwald merupakan salah satu pemain keturunan yang terbuka untuk menjadi calon pemain naturalisasi baru. Punya darah keturunan Indonesia, Jairo Ridwald bahkan telah memasang bendera Indonesia pada profil Instagramnya. Meski begitu, hingga saat ini kabar proses naturalisasi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia ini hilang tanpa kabar. Hingga saat ini, masalah proses naturalisasi Jairo Ridwald sudah jarang tersorot oleh publik sepak bola Indonesia. Namun, proses naturalisasi untuk calon pemain naturalisasi baru ini telah PSSSI jalankan sejak Januari 2025 lalu. Lewat pernyataan ex-nya PSSI Arya Sinulinga, proses naturalisasi Jairo ternyata lebih berat dari Maarten Paes. Jika sudah menyinggung kasus seperti proses naturalisasi pemain keturunan seperti Maarten Paes, tandanya CAS akan kembali terlibat. Layaknya Maarten Paes yang harus berurusan dengan sidang CAS selama beberapa kali, proses calon pemain naturalisasi Jairo Ridwald juga kemungkinan besar sama. Apalagi jika masalah yang terlibat adalah dengan caps atau jumlah permainan pada timnas Belanda. Meski nantinya Jairo Ridwald akan membela timnas Indonesia, jumlah permainan pada Belanda tetap jadi perhitungan. Meski permasalahan tersebut tidak mudah untuk menemukan penyelesaian, Jairo Ridwald masih berpeluang membela timnas Indonesia, khususnya pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memerlukan amunisi tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan. Pascal Struijk dirumorkan menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia, pemain keturunan ini punya kesempatan untuk menjalani proses naturalisasi. Rumor Pascal Struijk akan segera diproses oleh PSSI semakin menguat saat Patrick Kluivert terpantau duduk di dekat Pascal saat pertandingan. Terlihat, Patrick Kluivert duduk berdekatan dengan Pascal. Lahir di Deurne, 11 Agustus 1999, Pascal Struijk sangat eligible untuk membela timnas Indonesia, meski berkewarganegaraan Belanda. Dari total 35 pertandingan, pemain keturunan yang dirumorkan menjadi pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia ini telah mencetak 5 gol. Tidak heran jika harga pasar Pascal Struijk mencapai 270,11 miliar rupiah bila melansir lewat situs Transfermarkt. Jika PSSI benar-benar menjalankan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan ini, maka timnas Indonesia akan benar-benar mengerikan. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes mengukir prestasi mentereng di Eropa dengan masuk 3 besar bek U25 terbaik di Eropa dalam duel bertahan. Jay Idzes merupakan bek yang tampil solid sepanjang musim 2024-2025 baik di klubnya Venezia atau timnas Indonesia.
Hal tersebut terbukti dalam statistik menterengnya di Eropa selama memperkuat Ayla Gunari. Dari data statistik Datam Football, bek timnas Indonesia tersebut masuk dalam 3 besar pemain bertahan yang berusia U25 soal defensive duels won dari 7 top Liga Eropa. Menukil dari catatan tersebut, Jay Idzes mencatatkan 179 duel yang dimenangkan. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini hanya kalah dari Diego Coppola dan Enzo Boyomo. Menariknya, Jay Idzes unggul dari bek-bek ternama seperti Ilya Zabarnyi yang merupakan bek Bournemouth serta Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen. Catatan tersebut membuat Jay Idzes tak terbantahkan sebagai salah satu bek yang kokoh. Di timnas Indonesia, ia juga tampil impresif ketika menjaga komando dari lini belakang. Tak ayal, berkat performa impresifnya tersebut, pemain kelahiran Merlo ini menjadi komoditi panas di bursa transfer musim panas. Dengan Venezia yang terdegradasi dari Serie B Italia, banyak klub di kasta teratas Liga Italia ingin memboyongnya. Inter Milan, Bologna, hingga Torino dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bek timnas Indonesia ini. Bahkan terbaru Udinese yang juga berminat kepada Jay Idzes, ingin memecahkan rekor transfer klub demi mengamankan tanda tangannya. Seiring dengan penunjukan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat untuk timnas Indonesia, kemungkinan untuk menaturalisasi wonderkid Ajax Amsterdam, Tristan Goijer pun mencuat. Pada Kamis kemarin, PSSI mengumumkan secara resmi penunjukan Simon Tahamata untuk posisi baru di timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda dan Ajax tersebut sebelumnya ramai dibicarakan akan menjadi direktur teknik, namun Tahamata justru akan menjabat sebagai kepala pemandu bakat. Tugasnya adalah memantau para pemain yang tersedia untuk timnas Indonesia, baik secara lokal maupun internasional. Tahamata juga bisa berperan untuk pengusulan pemain keturunan yang menurutnya layak untuk dinaturalisasi. PSSI menyampaikan bahwa Tahamata akan berperan dalam perekrutan pemain potensial untuk timnas Indonesia. Salah satu pemain potensial yang punya kans diusulkan oleh Tahamata adalah Tristan Goijer, yang merupakan wonderkid Ajax Amsterdam. Bek kanan berusia 20 tahun tersebut dibina di Akademi Ajax, namun dipinjamkan ke PC Zwolle pada musim ini. Tahamata merupakan sosok yang melihat langsung bagaimana Goijer berkembang, karena dia menjabat sebagai pelatih teknis di tim Akademi Ajax dari tahun 2014 hingga 2024. Di sisi lain, Goijer masuk sistem Akademi Ajax sejak 2016 dan meninggalkan klub pada 2024 untuk masa pinjaman ke PC Zwolle.